Hai Sobat Berdikari, kembali lagi di Berdikari Podcast. Kali ini saya bersama narasumber dari organisasi Dewan. Kali ini kita akan membahas seputar apa sih itu organisasi Dewan dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Dewan ini. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu agar kita semakin kenal, biar akrab gitu ya ngobrolnya. Perkenalkan, saya Emi Mana Fitriani dari kelas 12 OTKP 2. Silahkan untuk narasumber. Dan saya Suryana Afzal Maulana dari 11 Tata Busana 2. Dan saya Dwi Oktaviani Wijayanti dari 12 TPS 1. Ya, salam kenal ya untuk kakak-kakak Dewan kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih, boleh tahu dong kenapa sih kalian itu minat banget gitu mengikuti organisasi Dewan ini? Kan ada banyak organisasi yang ada di SMK. Boleh dong kasih tahu? Karena asik gitu. Asik. Kalau saya sendiri sih karena sebenarnya tuh saya dari kecil emang suka pramuka ya Kak ya. Jadi lanjut sampai ke jenjang SMK. Di pramuka kan juga banyak ilmu-ilmu juga. Jadi saya menyukai dari ilmu dari pramuka tersebut. Untuk pramuka kan kita sudah diajarkan dari SD nih. Untuk mengikuti organisasi dewannya, itu kakak-kakaknya ini sejak kapan sih? Kalau saya itu mulai ikut pramuka itu dari SD ya. SMP itu baru ikut dewan sampai menjenjang SMK ini. Oh, berarti SMP-nya itu udah pernah? Udah ikut pernah. Ya? Kalau Ya sama aja. Ya siapa? Kalau dari SD juga selalu aktif sama pramuka. Dan SMP juga ikut dewan. lah, organisasi Dewan di SMK Negeri 2 Tuban ini ada gak sih nama sebutannya atau ciri khas namanya gitu? Ada. Ada dua. Ada dua sih. Ronggo Sabada sama Ronggolawi Sriwring. Lah, perbedaannya itu apa? Kalau Ronggo Sabada itu ada buat laki-laki. Iya, untuk satuan laki-laki. Yang untuk Sriwringnya itu untuk satuan yang perempuan. Jadi di organisasi Dewan ini bukan hanya perempuan ya, Iya. ada laki-lakinya. Untuk pembina tersendiri, pembina kalian itu siapa aja? Boleh dong dikasih tahu bapak ibunya yang mendampingi kalian di organisasi ini? Untuk pembinanya itu ada lakuna sih ya untuk pembinanya sendiri. Cuman untuk pelatihnya di sini kita ada 4. Ada Kak Imam, Kak Ula, Kak Yanto, sama Kak Agus. Untuk keasikannya beliau-beliau itu gimana? Ya, contohnya kayak Kak Imam ya. Kak Imam itu sebenarnya itu orangnya asik sih, asik, seru. Kak Ula juga ya seperti pembina-pembina lain juga seperti asik. Cuman yang paling asik, yang paling galak, yang paling menonjol itu Kak Imamnya itu. Itu sudah ciri khas gitu Iya. ya. Oke, apakah apa sih yang didapat kalian di organisasi Dewan selama mengikutinya itu yang didapat itu apa aja? Ya kayak kemandiriannya itu lebih kelihatan, terus public speaking-nya juga buat pengalaman dari kegiatan ya juga ada. Kalau untuk saya sih pribadi lebih belajar disiplin ya Mbak. Mungkin disiplinnya itu yang lebih saya dapat gitu. Yang terutama. Leadership-nya Ya, juga pasti ada ya jiwa Ya, kepemimpinannya. Ya. Oke, terus tahap untuk bisa masuk ke organisasi Dewan itu apa aja sih? Kan ada ya, ada di kelas kita mau gabung Dewan kan bisa gitu. Ya. Boleh dong dijelasin tahap-tahapannya? Ya, ada beberapa tahap. Misalnya kayak ada tes tulis, terus tes di lapangan juga ada. Jadi kita sebelum untuk memilih dari adik-adik Dewan masuk ke Dewan Ambalan, kita itu ada tes dulu terlebih dahulu. Jadi nanti kita juga ada seleksi. Berarti di dalam organisasi itu juga ada seleksi yang tersendiri untuk ada. Oke. Untuk proses diklat kan habis seleksi pasti di organisasi ada diklat Ya, atau LDKS. Ya. Nah, biasanya diklat itu kalian tuh ngapain aja dan diajari apa aja gitu? Untuk diklat itu kita lebih ke pematangan materi juga seperti itu. Jadi kita materi-materi yang dulu terus kita ulas lagi dan kita ajari lagi untuk adik-adiknya itu. Oh, untuk pemantapan tersendiri di Dewan kan pastinya juga ada pemantapan. Iya, ada. Lah, Dewan kan pastinya memimpin seluruh siswa SMK Negeri 2 Tuban di ranah kepramukaan. Iya. Nah, untuk siswa yang ada di SMK Negeri 2 Tuban, apakah juga ada pemantapan?
SMK 2 itu yang anggota atau peserta itu ada mungkin ya kayak di tes SKU buat akhir tahun. Iya, bisa. Tapi kalau untuk Dewan sendiri itu biasanya kita pemantapannya 1 tahun sekali. Berbeda dengan peserta yang lain. Oh iya. Lah kalau boleh tahu Mbak sama Masnya ini menjabat sebagai apa sih di Dewan? Untuk saya sendiri sekarang menjabat sebagai ketua dari Dewan Ambalan. Saya sebagai wakil ketua. Tapi tahun ini saya mau lengser sih, mau Berarti digantikan. Masnya mau masuk Iya. gitu. Oke. Bismillah ya. Bismillah aja. Semoga jadi. Berarti untuk anggota organisasi Dewan ini anggotanya pasti harus mempelajari tentang kepramukaan ya, harus paham dengan kepramukaan. Iya. Ya sebenarnya sih wajib, Mbak. iya. Wajib banget. Soalnya kan kita sebagai pemimpin juga, apalagi dari Dewan, anggota Dewan itu kita kan yang mengajarkan untuk Iya. teman-teman Sebagai apa itu pemateri juga. Ya seperti itu. Berarti basicnya kan kepramukaan gitu. Ya seperti itu. Nah, untuk pertemuan di dalam organisasi kan pasti ada kumpul rapat atau gimana. Untuk lingkup Dewan sendiri perkumpulannya bagaimana? Lancar atau rutin atau gimana? Kita pakai rutin sih, biasanya 1 minggu itu kita diadakan pertemuan 1 minggu sekali gitu. Iya. Biasanya kalau Sabtunya, kita kan pramukanya hari Sabtu itu. Nah sebelum hari Sabtu kita Jumatnya kita kumpul untuk membahas materi yang akan dibahas untuk hari Sabtu itu. Dan apa? Ada juga latihan upacara. Buat Iya. peserta juga ada. Jadi semua itu sudah diproses gitu ya? Iya. Sudah. Nah, oke kalau gitu kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Dewan? Kegiatan di sekolah gitu? Untuk kegiatan ya biasanya kita tetap itu ya pramuka rutin itu. Mungkin kalau kegiatan di luar ya kita ikut-ikut lomba. Biasanya kita juga membantu penanaman pohon juga. Yang kemarin itu kita juga ada ikut membantu ya, membantu Iya. penanaman pohon di mana? Di mangrove. Mangrove. Enggak, di Pantai Pantai Kelapa. Kelapa. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Dewan sepertinya mau ada event besar ya? Iya, Oh, iya. Jadi- Kalau dengar-dengar ini lombanya di Sekabupaten. ranah sederajat SMP MTS. Iya. Ya boleh dong dijelasin gitu. Oh, iya. Spoiler. Untuk lombanya ini kita mungkin ya insya Allah kita adakan waktu bulan Februari. mungkin kalau nggak salah. Nanti di sana gitu kita lombanya antar SMP MTS. Yeah. Untuk lomba mungkin kita adakan lomba pioneering, lomba memasak dan lomba yang satunya itu aku belum kurang tahu juga sih, kurang tahu. Nanti kita masih sharing-sharing, kita masih rapat juga. Iya. Jadi untuk adik-adik yang masih di ranah SMP atau MTS bisa ya untuk mengikuti informasi-informasi yang akan diadakan lomba kepramukaan di SMK Negeri 2 Tuban ini. Karena dengan lomba itu kita juga bisa memikat untuk untuk PPDB tahun depan gitu ya. Iya. Ya sih SMK Dan Negeri kita 2 juga Tuban. apa? Mau latgab ya? Iya, latgab. Ya, ada latgab juga di bulan-bulan akhir Februari. Iya. Berarti tadi disebutkan bahwa organisasi Dewan itu yang memimpin kepramukaan di SMK Negeri 2 Tuban. Iya. Berarti seluruhnya itu dihandle oleh organisasi Dewan ini. Iya, sebenarnya itu dari Dewan itu untuk pramukanya dihandle dari Dewannya sendiri. Iya. Pembina itu hanya sekedar memantau. Untuk jadwal pramukanya bisa dijelaskan untuk kelas 11 dan kelas 12. Maaf, kelas 10 sama kelas 11 Iya, ya. kelas 12 kan udah Iya. enggak pramuka. Untuk pramuka itu kita bergantian gitu Kak. Bergantian Kak 1 minggu kelas 10, 1 minggunya lagi kelas 11 seperti itu. Berarti tetap rutin ya walaupun gantian-gantian. Untuk pastikan di dalam kepramukaan ada ketertiban atribut. Iya. Nah, ketertiban atribut itu kan pasti ditanamkan di organisasi Dewan ini Iya. atau semua yang mengikuti pramuka juga melaksanakan ini gitu. Semua. Boleh dong dijelaskan contohnya gitu. Semuanya sih untuk ketertiban atribut itu semuanya dari Dewan, dari peserta juga. Terutama Dewan juga harus menaati peraturan itu. Soalnya kan dia sebagai contoh untuk Contoh, teman-temannya yang ada di sekolah itu. Gitu. Biasanya ketertibannya yang apa ya? Yang namanya kayak yang harus, yang wajib itu seperti apa? Untuk yang pertama itu biasanya kita waktu ya harus disiplin, waktu disiplin. Untuk yang kedua kita dari berpakaiannya, perlengkapan seperti itu. Untuk yang ketiga biasanya kita itu apa ya Kak?
kayak kita adakan kayak apa pramuka. Biasanya kita kalau di pramuka itu waktu pemberian materi itu kita harus saling mendengarkan gitu. Itu ketertibannya biasanya di pramuka SMK Negeri 23. Pastikan seorang dewan mengemban amanat yang sangat berat ya. Iya, iya. Pernah nggak sih Kak ngalamin kayak aduh capek banget ikut dewan, aduh Kak, tanggung jawabnya berat sekali gitu. Boleh dong curhat-curhat gitu. Iya sih, kalau di dewan tuh kalau bagi saya pribadi ya untuk berat banget sih Mbak. Dulu itu pernah juga waktu saya capek-capeknya di SMK Negeri 2 Tuban, maksudnya di dewannya ya, pernah berpikiran untuk keluar juga, pernah seperti itu. Cuman saya berpikir enggak jadi keluar, soalnya kan udah bener-bener udah sejauh ini kok mau keluar gitu. Kan udah berpengalaman dari SMP juga. Iya gitu. Tapi untuk latihan fisiknya tersendiri, biasanya dewan menerapkan latihan fisik seperti apa? Kayak lari, pertama itu lari, terus push up, sit up juga, itu latihan fisik. Di dalam Habis pramuka itu. Iya biasanya. Dalam- Kita latihan sendiri gitu. habis latihan kan pasti kalau ada kesalahan ada hukuman. Iya, ada. Biasanya hukuman ini apa sih yang kayak digergeti anak dewan? Apa sih hukuman ini kok stick berat-berat gitu? Biasanya sih push up sih biasanya. Push up itu yang paling anak-anak kayak suka. wajib banget gitu. Iya. Oke. Iya ya. Di dalam dewan ini kan pastinya bukan hanya tentang kepramukaan, latihan fisik, pasti Iya. juga ada pecinta alamnya sesuai dengan dasar dharma yang diterapkan. Lah itu pernah nggak sih dewan melaksanakan kegiatan pecinta alam di daerah Tuban-Tuban ini aja deh? Ya Ada pernah. kayak tadi contohnya kita mengikuti penanaman pohon di mangrove itu. Di Pantai Kelapa. Iya maaf di Pantai Kelapa itu. Jadi kita kemarin itu dapat undangan buat ikut penanaman di Pantai Kelapa itu. Saat libur. Saat libur sekolah. Ya waktu itu kita liburan sekolah kalau nggak salah. Iya. Jadi seru sekali ya. Berarti itu yang mengikuti seluruh anggota dewan gitu? Iya. Iya, ada juga yang nggak ikut, ada beberapa alasan. Iya. Iya. Pernah nggak sih Kak, tadi udah diceritain ya rasa ingin keluar dari organisasi itu ada, tapi gara-gara apa sih kakaknya itu nggak jadi untuk keluar organisasi itu? Kalau saya pribadi itu gara-gara ya gini, kan saya dari SMP udah ikut organisasi, jadi kan udah tahu seluk-beluknya Iya. gimana susahnya masuk dewan gitu. Jadi itu saya mikir kayak gini, Nggak segampang. gitu. Jadi kayak eman-eman gitu. Jadi ya Kadung nyemplung. kita pertahanin aja gitu. Nanti ya pasti akan surut-surut sendiri masalah itu. Nanti kalau lulus juga udah selesai Ya, ya. kan banyak juga kenangan-kenangan Iya. yang dari itu. Tapi untuk kakaknya ini pernah nggak sih juga mau keluar dari dewan? Kalau aku kepikiran mau keluar ya juga pernah. Tapi ya kayak dia mikir kayak udah sejauh ini kok mau keluar ya. Kalau peribahasa udah kecemplung sisa tenggelam. Iya. Oke, setelah itu kegiatan yang ada di luar sekolah nih. Tadi kan kita membahas yang kegiatan di dalam sekolah. Iya. Sekarang kita membahas yang kegiatan di luar sekolah itu apa aja yang pernah diikutin? Kayak kemarin di Kerek Iya, itu navigasi darat. tapi enggak ada di Krek itu di mana? Di Kerawak ya, Di Kerawak. di Montong. Kita ikut Ya. juga lomba navigasi darat. Terus sama kita juga di kemarin ada lomba pioneering di alun-alun kita juga ikut. Terus kita kemarin kan setiap tahun juga kita mengadakan agenda MOP di luar sekolah juga. Ya. Kemarin kebetulan di Kompi ya Kak? Iya di Ya. Kompi. Itu sampai 4 hari kalau nggak salah ya kita. 4 hari. Setelah vakum gara-gara COVID, Iya, terus langsung. kita mengadakan lagi. Tapi untuk perlombaan kan pasti sudah sering yang tadi Iya. disebutkan. Untuk kejuaraan, Untuk kejuaraan sih pernah sih Kak, pernah sekali. Di waktu itu lomba pioneering di tingkat SMK ya. Apa Iya, ya di SMK itu di Kayak seleksi gitu Iya lah. seleksi Ya, kayak buat seleksi gitu. seleksi buat di antar Alun-alun. di alun-alun lagi. Waktu itu lombanya kalau nggak salah di SMK Negeri 1 Tuban Iya, ya. di SMK Negeri 1. Iya, kalau nggak salah. Jadi Kita- itu pun misalnya cuma ada 2. Iya, Satu ada laki-laki, dua. satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya otomatis kita yang dari SMK ya mesti menang lah. Mewakilkan ke alun-alun. Iya. Itu pun nunggu yang peserta yang lain, gak datang-datang. Jadi Ya udah. ya kita dealkan aja ya berarti SMK 2 jadi pemenangnya gitu. berarti itu termasuk momen kocak ya? Iya. Untuk momen kocak yang lainnya boleh dong diceritain bahas seru-seruan kali Nah, ini. kayak sebelum lomba alun-alun. Nah, itu kan ada beberapa latihan. Iya. Nah, kayak
membuat kapal. Iya. Kan berpikir juga mau buat apa gitu. Nah, ada yang salah Sampai- satu ada yang nangis juga. Sampai nangis. Terutama itu saya sendiri. Banyak yang nangis Akhirnya juga. tuh gara-gara apa gitu? Gara-gara itu bener-bener kan kita kan udah capek ya Mbak, seharian sampai Kejar waktu juga. Iya, kita kan sampai 1 minggu ya di Iya. sini. Sampai nginep di sini, kita sampai nginep terus latihan tiap hari tuh. Sampai kita tuh nangis-nangis juga, tiap hari nangis, dimarahin Kak Imam, disuruh gini, disuruh gitu. Sebut salah. merek ya, Kak? Iya. Disuruh gini, disuruh gitu. Terus sambil disuruh- hujan-hujanan iya, juga, iya. hujan-hujanan, disuruh ngulangin kalau salah. Ulangi lagi kayak gitu. Dan ada salah satu apa? Yang latihan nali apa? Nali pangkal. Iya, Bingung. Dia tuh merasa greget terus nangis. nangis Udah. gitu. Tambah dimarah-marahin sama Kak Imamnya gitu. Plus gitu antara Iya. greget. Iya, itu sangat Tapi nggak apa-apa sih, tetap kita tuh cinta Nah, sama Kak itulah. Imamnya. Apa pengalaman juga ada rasa-rasa yes. yang udah kerasa gitu. Iya, jadi kalau mau ya kembali ke tadi ya untuk kita keluar dari dewan itu kayak eman-eman Eman gitu banget. kita Mengingat udah masa lalu. Oh, jadi begitu. Iya, tapi untuk solidaritas di antara dewan tuh erat banget ya. Oh, Berarti. banget sih, Iya. banget. Kalau memang ada salah satu dari anggota kita ada yang sakit, kita harus merasakan sakit semuanya. Iya. Oke, untuk yang terakhir, mau terakhir aja nih keseruan kita. Kesan dan pesan untuk dewan, silahkan di. Pesan dan kesan ya untuk teman-temanku, untuk adik-adikku yang sekarang kelas 10, kalian itu perjalanannya masih panjang, tetap semangat aja buat melakukan organisasi di dewan ini. Iya. Tetap berbuat baik, jangan pantang menyerah. Itu sih kalau dari saya. Nah, kalau saya buat saya ya untuk seluruh keseluruhan aja buat kelas 10, kelas 7, 8, 9 kita masih Kita di masih jenjang. SMK kan? Nah, 10, semua. 11. Oh iya. Oke, bisa. Ya jangan pantang menyerah lah. Meskipun kita dites nggak masuk ya jangan menyerah. Kita ulangi Coba lagi, lagi. coba lagi. Tetap usaha lah. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Iya. oke. Boleh dong ditambahi promosi untuk organisasi dewan. Untuk teman-teman ya yang atau adik-adik yang sekarang SMP yang mau SMK mau lanjut ketika SMK bisalah di SMK 2 terus memilih organisasi yang ada di SMK 2. ya contohnya seperti kayak di Dewan Ambalan SMK Negeri 2 Dewan, OSIS, terus Iya. ada apa? PK. Ya, PK dan juga. banyak sekali. Banyak lagi. Oke, jadi untuk adik-adik kelas kita bisa kalau berminat untuk memasuki organisasi dewan bisa menghubungi Kak Okta dan Kak Afrizal. Terima kasih untuk berbincang-bincang kita kali ini sangat berarti dan momen-momen tuh bisa dibagikan untuk seluruh warga SMK Negeri 2 Tuban ini. Baik, sampai sini dulu perbincangan kita. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih juga disampaikan untuk narasumber yang sudah berbagi pengalaman yang banyak sekali dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton kita sampai selesai. Sampai sini dan salam sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.